Hai semuanya, balik lagi sama saya, Gerard. Kayaknya udah lama banget nih saya nggak upload video. Nah, sekarang saya akan upload lagi. Dan pada saat ini, pokok pembahasan saya adalah audit atas properti pabrik dan peralatan. Dan saya berterima kasih kepada dosen saya, Sir John Renendri Situmorang. Ya, itu orangnya. Karena pada saat saya mempelajari ini, ternyata beliau sudah membuat sedikit ringkasan tentang subjudul ini. Jadi ada beberapa yang saya kutip dan saya gunakan di sini. Terima kasih, Sir. Nah, sekarang kita masuk. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset yang memiliki umur yang diharapkan bermanfaat lebih dari 1 tahun. Ya, lebih dari 1 tahun. Dan digunakan dalam bisnis serta diperoleh bukan untuk dijual kembali. Tujuan penggunaan aset ini adalah untuk operasi bisnis klien perusahaan. Karakteristik utama yang membedakan jenis aset ini dengan aset jangka pendek seperti persediaan, beban dibayar di muka, dan investasi adalah masa manfaat umur pakainya yang lebih dari 1 tahun. Itu sebabnya disebut aset jangka panjang. Jadi karena manfaat penggunaan atau manfaat umurnya ini dari properti pabrik dan peralatan ini lebih dari 1 tahun manfaat penggunaannya, makanya disebut dengan aset jangka panjang. Nah, ini ada beberapa akun yang umumnya berkaitan dengan transaksi siklus, akuisisi, dan pembayaran. Situ ada aset, beban, dan kewajiban. Di dalam aset kita melihat ada kas, ada persediaan, ada perlengkapan, properti pabrik dan peralatan, dan sebagainya. Di beban kita bisa lihat di situ ada harga pokok penjualan, ada beban sewa, ada pajak properti, ada beban pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Dan di kewajiban kita melihat di situ ada utang usaha, utang sewa, biaya profesional accrual, dan lain sebagainya. Nah, ini itu akun yang berkaitan dengan transaksi siklus, akuisisi, dan pembayaran pada umumnya. Nah, ada klasifikasinya nih, klasifikasi akun properti, pabrik, dan peralatan sebagai berikut. Di situ ada tanah dan pengembangan tanah, ada bangunan dan perbaikan bangunan, ada peralatan, perabotan dan perkakas, mobil dan truk, pengembangan leasehold, juga ada konstruksi dalam proses untuk properti, pabrik, dan peralatan. Catatan akuntansi utama untuk peralatan serta akun properti, pabrik, dan peralatan umum lainnya adalah file induk aset tetap. Itu namanya. File induk ini meliputi catatan yang terinci atas setiap bagian peralatan dan jenis properti lainnya yang dimiliki. Setiap catatan pada file tersebut mencantumkan deskripsi aset, tanggal akuisisi, biaya awal, penyusutan tahun berjalan, dan akumulasi penyusutan properti. Total rupiah, semua catatan pada file induk harus sama dengan saldo rupiah pada buku besar umum untuk akuntansi terkait peralatan, beban penyusutan, dan akumulasi penyusutan. File induk ini juga berisi informasi mengenai properti yang diperoleh dan dibuang selama tahun bersangkutan. Auditor harus membedakan cara memverifikasi peralatan dengan akun aset lancar. Dikarenakan 3 alasan yang mendasarinya, yaitu pertama, akuisisi peralatan jarang dilakukan pada periode berjalan, terutama peralatan berat yang digunakan dalam proses manufaktur atau pabrik. Jumlah akuisisi, setiap akuisisi seringkali material. Ketiga, peralatan mungkin tetap disimpan dan dicatat dalam catatan akuntansi selama beberapa tahun. Karena perbedaan tersebut, maka audit terhadap peralatan lebih menekankan pada yang pertama, verifikasi akuisisi yang dilakukan pada periode berjalan dan bukan saldo akun yang dibawa dari tahun sebelumnya.
Yang kedua, umur yang diharapkan dari aset tersebut melebihi 1 tahun, maka memerlukan akun beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Karena kita tahu hal seperti itu pasti nilainya bisa turun ya, nilainya bisa turun berdasarkan waktu atau umur penggunaannya. Peralatan dapat dijual atau dibuang yang akan menimbulkan ayat jurnal kerugian dan keuntungan yang mungkin perlu diverifikasi oleh auditor. Beberapa aset lainnya dapat diverifikasi dengan cara yang sama, yaitu terhadap paten, hak cipta, biaya katalog, serta semua akun properti pabrik dan peralatan. Dalam audit atas peralatan dan akun-akun terkait, auditor harus memisahkan pengujian ke dalam kategori berikut. Nah, 6 inilah yang akan kita bahas berikutnya. 6 hal inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Pertama, melaksanakan prosedur analitis. Berikut ini adalah tabel dari prosedur analitis dan peralatan. Di situ ada prosedur analitis dan salah saji yang mungkin terjadi di dalamnya. Yang pertama, membandingkan beban penyusutan yang dibagi dengan biaya peralatan kotor dengan tahun sebelumnya. Nah, salah saji yang mungkin terjadi itu adalah salah saji beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Karena di situ membandingkan beban penyusutan. Nah, yang kedua, membandingkan akumulasi penyusutan yang dibagi dengan biaya peralatan kotor dengan tahun sebelumnya. Salah sajinya akumulasi penyusutan. Karena hanya akumulasi penyusutan saja yang dibandingkan di situ. Ketiga, membandingkan reparasi dan pemeliharaan bulanan atau tahunan, beban perlengkapan, beban peralatan kecil, dan dana akun serupa dengan tahun sebelumnya. Dan salah saji yang mungkin terjadi adalah membebankan jumlah yang harus dikapitalisasi. Yang terakhir ada membandingkan biaya manufaktur kotor yang dibagi dengan biaya ukuran produksi dengan tahun sebelumnya. Salah sajinya yang mungkin terjadi adalah peralatan yang menganggur atau peralatan yang disingkirkan tapi belum dihapuskan. Kedua, memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Perusahaan harus mencatat penambahan selama tahun berjalan dengan benar karena aset memiliki pengaruh jangka panjang terhadap laporan keuangan. Kegagalan mengkapitalisasi aset tetap atau mencatat akuisisi pada jumlah yang salah akan mempengaruhi neraca hingga perusahaan melepas atau membuat aset itu. Karena pentingnya akuisisi periode berjalan dalam audit peralatan, maka auditor perlu menggunakan 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo sebagai kerangka kerja referensi bagi pengujian atas rincian saldo, yaitu yang pertama eksistensi, kedua kelengkapan, ketiga keakuratan, keempat klasifikasi, kelima pisah batas, keenam detail tie-in, dan ketujuh hak dan kewajiban. Nah, biasanya eksistensi, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, dan hak merupakan tujuan utama bagi bagian audit ini. 3. Memverifikasi pelepasan tahun berjalan. Pelepasan aset seringkali disalah-sajikan perusahaan apabila pengendalian internal perusahaan tidak memiliki metode formal untuk memberitahu manajemen tentang penjualan, tukar tambah, pengabaian, dan pencurian mesin dan peralatan yang tercatat. Juga harus ada verifikasi internal yang memadai atas pelepasan yang tercatat untuk memastikan bahwa aset telah dihapus dengan benar dari catatan akuntansi. Klien secara periodik menghitung persediaan aset tetap untuk mengidentifikasi aset yang telah hilang atau dicuri. Titik awal untuk memverifikasi pelepasan adalah schedule dari klien yang berisi catatan tentang pelepasan itu. Keempat, memverifikasi saldo akhir akun aset. Dua tujuan auditor saat mengaudit saldo akhir dalam akun peralatan termasuk menentukan bahwa pertama, semua peralatan yang tercatat secara fisik ada pada tanggal neraca atau ada keberadaannya ada. Kedua, semua peralatan yang dimiliki dicatat, kelengkapannya lengkap.
Jika terdapat kemungkinan besar jumlah material dari aset tetap yang hilang masih termasuk dalam file induk, auditor dapat memilih sampel dari file induk dan memeriksa aset sebenarnya. Dalam kasus yang jarang terjadi, auditor dapat memutuskan bahwa klien perlu mengambil inventaris fisik lengkap dari aset tetap untuk memastikan semuanya ada dan catatan aset tetap lengkap. Jika jumlahnya material, auditor harus mengevaluasi apakah jurnal tersebut harus dituliskan menjadi nilai realisasi bersih atau setidaknya diklasifikasikan secara terpisah sebagai peralatan non-operating. Selain melaksanakan prosedur untuk memperoleh bukti terkait keseimbangan tujuan audit atas aset tetap, auditor juga melaksanakan proses audit terkait 4 tujuan penyajian dan pengungkapan untuk aset tetap. Kelima, memverifikasi beban penyusutan. Beban penyusutan adalah salah satu dari sedikit akun pengeluaran yang tidak diverifikasi sebagai bagian dari pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Jika beban penyusutan bersifat material, lebih banyak pengujian rincian biaya penyusutan yang diperlukan daripada untuk akun yang telah diverifikasi melalui pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Auditor fokus pada menentukan apakah klien mengikuti kebijakan penyusutan yang konsisten dari periode ke periode dan apakah perhitungan klien sudah benar. Nah, dalam menentukan awalan, auditor harus mempertimbangkan 4 pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, masa manfaat akuisisi periode berjalan. Yang kedua, metode penyusutan. Yang ketiga, estimasi nilai sisa. Dan yang terakhir, kebijakan depresiasi aset pada tahun akuisisi dan disposisi. Yang terakhir, memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Dua tujuan yang biasanya ditekankan dalam audit saldo akhir dalam akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, akumulasi penyusutan sebagaimana tercantum dalam file induk properti sesuai dengan buku besar. Tujuan ini dapat dipenuhi dengan menguji akumulasi penyusutan dalam file induk properti dan menelusuri totalnya ke buku besar. Dan yang kedua, akumulasi penyusutan dalam file induk akurat. Dalam beberapa kasus, umur peralatan dapat berkurang secara signifikan karena penurunan permintaan pelanggan akan produk tersebut. Kerusakan fisik yang tidak terduga, modifikasi dalam operasi, dan perubahan lainnya. Karena kemungkinan tersebut, auditor harus mempertimbangkan apakah nilai aset mengalami penurunan nilai untuk memastikan bahwa nilai buku bersih tidak melebihi nilai realisasi aset. Sekian yang bisa saya bagikan kepada kita semua, semoga bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang kira, kok baca doang. Ya itulah ringkasan yang saya buat dan saya pindahkan dalam bentuk PowerPoint dan saya bagikan kepada kita semua. Kalau misalnya teman-teman mungkin, bacanya kecepatan, aku nggak bisa baca secepat itu. Mungkin bisa di pause, terus teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa tulis poin-poin pentingnya aja, tapi itulah sebagian besar dari apa yang saya dapat dan saya pelajari. Untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya bisa di kolom komentar, tapi kalau nanti kolom komentarnya saya matikan, mungkin bisa langsung ke Instagram saya, bisa DM di Instagram saya di @geratjmh. Teman-teman bisa follow, nanti akan saya follow back, dan yang mau tanya-tanya mungkin bisa langsung DM. Saya orangnya nggak sombong, nanti bisa langsung saya jawab gitu, dan kita bisa menjadi teman, dan mungkin bisa jadi teman di real life ya, lebih baik lagi. Sekian yang bisa saya bagikan pada kita semua. Kalau misalnya tadi terlalu cepat, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.